Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita ada di episode ke-165 dalam kajian tentang Perang Dunia Kedua. Di episode ini kita akan ambil latar belakangnya dulu, latar belakang Perang Dunia Kedua yang sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan akhir dari Perang Dunia I seperti yang pernah kita bahas di episode yang sini. Baraya begini, Perang Dunia I itu adalah salah satu perang terbesar dalam sejarah umat manusia. Di sana ada sekitar 80 juta personil tentara yang terlibat. 7 juta diantaranya tewas, 8 juta diantaranya cacat permanen secara fisik, dan kemudian 15 juta diantara orang-orang itu terluka parah. Selain dampak yang sangat mengerikan itu secara statistik, setelah perangnya usai, itu pun dampaknya masih sangat besar. Diantaranya adalah kelaparan. Orang Jerman tewas sekitar 750.000 orang. Kemudian di Lebanon ada 100.000 orang yang juga kelaparan. Di Rusia ada sekitar 3 juta orang. Selain kelaparan itu yang disebabkan oleh Perang Dunia I, wabah penyakit juga terjadi di mana-mana. Orang-orang Rusia itu sekitar 7 juta orang tewas akibat wabah penyakit. 3 juta gara-gara tipus, 3,5 juta gara-gara malaria. Di Jerman juga ada sekitar 200.000, demikian pun dengan Serbia yang kehilangan penduduknya sekitar 200.000 akibat tipes. Dan setelah itu pun kemudian di Spanyol merebaklah satu virus yang sangat dahsyat, yaitu pandemi flu Spanyol yang menyebabkan tewasnya manusia sampai 50 juta orang. Apa hasil dari perang yang sedemikian besar itu? Kekaisaran Jerman hilang, Austria-Hungaria juga hilang, Turki Utsmani juga, demikian pun dengan Kekaisaran Rusia, semuanya hilang. Tetapi kemudian itu semua dirasa tidak cukup. Negara-negara yang memenangkan perang tidak selesai dengan egonya. Ketika mereka selesai perang dan mengalahkan negara-negara itu, negara-negara yang kalah itu benar-benar harus diinjak-injak, dihinakan sedemikian rupa, sampai memunculkan balas dendam yang sangat keji di masa depan. Lihat konferensi Paris, tanda tangannya, isinya apa? Bahwa misalkan negara-negara yang kalah perang diantaranya adalah Jerman harus mengganti seluruh kerugian perang, kemudian memberikan sekitar 10.000 lokomotif kepada Prancis, 25.000 kapal kepada Inggris, kemudian wilayah-wilayah jajahan semuanya diambil, kemudian 1/6 dari seluruh wilayah di negaranya sendiri harus diambil. Itu adalah tambang-tambang batu bara dan tambang-tambang emas. Itu diserahkan kepada negara-negara lain, termasuk diantaranya yang kebagian paling besar itu adalah Prancis. Jerman tidak boleh memiliki angkatan bersenjata yang memadai, tidak boleh punya pesawat, dan tidak boleh memiliki tank. Dan setelah itu pun Jerman harus ganti rugi kerugian perang dan harus setor batu bara. Padahal tambang-tambang batu baranya sudah dikuasai oleh negara-negara asing. Nah, kalau pihak yang kalah perang diperlakukan sedemikian buruk, tentu saja ini akan melecut perang yang lebih besar di kemudian hari. Tetapi sama seperti semua orang yang kurang beradab, orang-orang yang menang perang itu terlena, menyatakan bahwa dirinya menang, enak, pihak yang kalah itu penjahat luar biasa, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga Perang Dunia I diakhiri dengan awal dari Perang Dunia II yang dampaknya bahkan lebih besar daripada Perang Dunia ke-1. Rangkaian peristiwa ini adalah rangkaian peristiwa yang sangat rumit, yang saya sangat susah untuk membuatnya dalam 1 atau 2 episode, tapi akan saya coba. Sekarang kita akan fokus pada 3 wilayah tertentu dengan gagasan yang akhirnya nanti melecut Perang Dunia II. Kita akan bahas kondisi di Italia, Jerman, dan Jepang. Yuk kita mulai. Baraya, kita mulai dari lompatan sekitar setengah abad ke belakang dan ribuan kilometer ke sebelah timur. Jepang adalah salah satu negara yang sangat superior, setidaknya mereka menganggap diri mereka demikian, karena tahun 1800-an itu menjadi salah satu negara yang paling akhir yang tidak pernah bisa ditaklukkan oleh negara-negara barat. Mereka menganggap bahwa semangat Bushido mereka, samurai mereka, dan kekuasaan Tennoheika mereka yang ada di bawah naungan Dewa Matahari itu benar-benar melindungi mereka dari serangan atau invasi negara manapun juga. Tetapi kemudian mereka terbelalak, mereka terbuka matanya tahun 1851 ketika kapal hitam di bawah Commodore Perry itu membombardir Edo. Kapal Amerika Serikat itu awalnya meminta perjanjian untuk perdagangan, tetapi karena satu hal mereka akhirnya membombardir dan
orang-orang Jepang akhirnya sadar bahwa katana-katana mereka yang diagung-agungkan itu ternyata tidak bisa berbuat apapun ketika berhadapan dengan regu tembak Amerika Serikat. Dan benteng-benteng mereka yang katanya kokoh dengan penuh jebakan itu ternyata tidak ada apa-apanya dibanding meriam-meriam yang terlontar dari kapal-kapal perang Amerika Serikat. Orang-orang Jepang tersadar, tetapi tersadar untuk menjadi tenggelam lagi dalam pikiran-pikiran dan hayalan-hayalan mereka tentang masa lalu, tentang romantisme masa lalu. Mereka berpikir ketika Jepang dibombardir, yang salah itu adalah Keshogunan Tokugawa yang lemah, yang tidak lagi memelihara jiwa samurai, dan lain sebagainya. Mereka tidak berpikir soal modernisasi. Akhirnya, klan-klan diantaranya adalah Chosu, kemudian yang lebih besar Satsuma di selatan, itu menyatakan perang atau pemberontakan terhadap Keshogunan Tokugawa yang dianggap telah berkhianat atas tradisi-tradisi Jepang, berkhianat atas kedikdayaan orang-orang Jepang. Klan-klan pemberontak ini menyatakan bahwa Keshogunan harus menyerahkan kekuasaan eksekutifnya dan praktisnya kepada Kaisar Tennoheika, berikan kekuasaan itu kembali kepada Kaisar. Tuntutan ini menghasilkan sebuah perang yang sangat besar yang terjadi selama 20 tahun yang kemudian dikenal dengan restorasi Meiji. Tahun 1880-an, perang ini akhirnya usai dengan kekaisaran Meiji yang akhirnya terangkat kembali, Keshogunan dibubarkan sama sekali. Tetapi sang kaisar ini ternyata berpikir dengan arah yang lain sebagaimana yang digambarkan oleh para daimyo-daimyo Jepang kala itu. Kaisar Tennoheika justru mengatakan bahwa kita, orang-orang Jepang, itu kalah gara-gara kuncir samurai itu, gara-gara pedang katana itu. Mulai dari sekarang, kalian para samurai, lepaskan jabatan kalian, buang katana kalian, cukur rambut kalian, anggap kalian menjadi seperti orang-orang barat. Orang-orang Jepang kaget luar biasa sejak saat itu. Tetapi tentu saja Kaisar tidak bermain-main dengan kata-katanya. Menurut Kaisar, apa yang menyebabkan bangsa Jepang bisa dikalahkan oleh bangsa asing? Karena orang-orang Jepang tertutup matanya, tidak mau melihat dunia. Sekarang Kaisar menuntut pilihan. Rakyat semuanya, lepaskan tradisi Jepang untuk menjadi modern atau lepas dari kekaisaran Jepang. Banyak di antara samurai-samurai garis keras yang akhirnya bunuh diri, harakiri, sepuku. Mereka mengatakan bahwa mustahil kami melepaskan kesetiaan kami kepada kaisar karena dia adalah Tuhan. Tetapi di sisi lain mereka juga mengatakan adalah mustahil bagi kami untuk melepaskan pedang kami ini. Ketika orang-orang Jepang itu akhirnya tunduk patuh pada kaisar yang mengatakan Jepang harus modernisasi, Jepang melakukannya dengan sangat-sangat cepat. Jepang minta bantuan pada Amerika Serikat untuk diajari bagaimana membangun angkatan udara. Kemudian Jepang juga minta bantuan Jerman bagaimana caranya untuk membangun angkatan darat yang sangat solid, dan minta kepada Inggris untuk diajarkan bagaimana cara bikin angkatan laut yang sangat kuat. Tidak ada satupun di antara negara-negara barat yang tadi itu yang mengira bahwa Jepang akan belajar dengan sangat cepat. Mereka salah luar biasa. Tahun 1905, Jepang mulai berkonflik dengan negara barat pertama mereka, Rusia, dan dengan sebuah pertempuran yang sangat heroik, ternyata Jepang bisa mengalahkannya. Negara-negara barat tidak terlalu terkesima karena Rusia pada waktu itu memang menjadi salah satu negara barat paling lemah walaupun jumlah tentaranya sangat banyak. Tetapi bagi orang Jepang sendiri, ini sesungguhnya menunjukkan kepada dirinya dan kepada dunia bahwa orang Asia yang katanya selalu diremehkan itu ternyata mampu mengalahkan negara-negara barat. Maka orang-orang Jepang mulai gandrung terhadap diri mereka sendiri, mulai memperkuat industrialisasi mereka, dan seterusnya. Tahun 1920-an, orang-orang Jepang sudah yakin dan akhirnya mencanangkan sebuah gagasan. Untuk menjadi negara yang maju, Jepang harus menjadi negara industri. Dan untuk menjadi negara industri, Jepang harus menjadi negara penjajah. Maka Jepang mulai berpikir apa yang bisa kita jajah di sini. Di saat Perang Dunia I, Jepang memihak pada sekutu dan Jepang membombardir, mengobrak-abrik seluruh kawasan yang dikuasai oleh Jerman, termasuk juga Palau, sebagian Papua Nugini dan lain sebagainya. Jepang menang dan mengambil semua pampasan perang di sana. Tetapi ketika konferensi Paris digelar, ternyata menyebutkan bahwa
Di Asia Pasifik, Amerika Serikat mendapatkan 5, Inggris mendapatkan 5, sedangkan Jepang mendapatkan 3. Menurut Jepang, ini tidak sebanding dengan kontribusi mereka di Asia Pasifik. Maka Jepang sebenarnya memendam dendam yang luar biasa terhadap negara-negara Barat. Pertama, karena mereka telah menghinakan pada tahun 1851, dan kedua, karena mereka tidak menganggap Jepang sebagai negara yang kuat yang sejajar dengan mereka. Maka Jepang sedikit demi sedikit mulai mengintip negara mana yang mungkin bisa dijajah. Salah satu negara yang harus dijajah Jepang itu adalah Indonesia. Tapi untuk sampai ke Indonesia, Jepang harus melewati Cina, kemudian harus melewati Filipina yang dikuasai Amerika Serikat, harus menguasai Vietnam yang dikuasai oleh Prancis, kemudian harus menguasai Malaya yang dikuasai oleh Inggris pada waktu itu, dan kemudian menguasai Indonesia yang sedang dikuasai oleh Belanda. Begitu banyak lawan-lawan yang harus dihadapi untuk menguasai Indonesia. Dan ketika itu pun terjadi, itu belum selesai karena negara-negara Barat pasti akan berkumpul di Australia dan menghimpun kekuatannya di sana. Maka Jepang pun harus mengambil alih Australia. Ada begitu banyak rintangan, tetapi seperti yang dinyatakan tadi, untuk menjadi negara maju, Jepang harus menjadi negara industri, dan untuk menjadi negara industri, Jepang harus menjadi negara penjajah. Maka cepat atau lambat, Jepang berpikir Jepang akan berhadapan dengan negara-negara Barat itu di situ. Maka sejak tahun 1927, Jepang sudah mengirim mata-matanya ke Indonesia untuk menelisik apa yang sesungguhnya bisa dimanfaatkan dan apa yang sesungguhnya bisa dieksploitasi dari kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Belanda dan negara-negara sekutu yang lainnya. Ribuan kilometer ke sebelah barat, kita bisa melihat salah satu negara paling unik dalam posisinya di Perang Dunia I maupun Perang Dunia II, Italia. Menjelang Perang Dunia ke-1, Italia itu adalah negara yang baru ingin mempersatukan negaranya, Italia Irredenta. Ketika Perang Dunia I sedang terjadi, ada beberapa bagian dari bangsa-bangsa Italia yang belum bersatu. Inilah yang akhirnya menyebabkan Italia tidak jelas di mana posisi dia. Awalnya, dia termasuk ke dalam blok sekutu bersama Jerman dan Austria-Hungaria. Awalnya, tetapi di tengah jalan datanglah Prancis yang mengiming-imingi untuk memberikan Tunisia kepada Italia. Nanti kalau Tunisia diserahkan kepada kamu, akhirnya kamu punya tanah jajahan kan? Enak kan? Itu Tunisia sekarang milik saya. Tapi hianati Jerman, nanti kamu saya kasih itu. Kemudian datanglah Rusia. Ayolah Italia bergabung sama kita, hianati Jerman. Nanti saya akan menginjak-injak terus Austria untuk membebaskan bagian-bagian dari Italia yang sampai detik ini belum kamu kuasai. Kemudian datanglah Inggris. Italia, kamu mau tanah jajahan? Saya akan berikan di Ethiopia. Saya akan berikan di Somalia. Kamu mau atau tidak? Itu adalah milik saya. Saya akan dukung perdagangan kamu dan lain sebagainya. Maka Italia tak lama kemudian menyatakan netral dalam perang itu, berhenti untuk mendukung Jerman. Tak berapa lama kemudian Italia bahkan menyerang Jerman dan membantu negara-negara sekutu, Rusia, Inggris, Prancis. Tetapi setelah bagian Entente menang, Inggris dan Prancis menang, Italia dianggap negara pengkhianat dan negara yang terlalu lemah. Sehingga seluruh janji-janji yang disampaikan tadi itu tidak sama sekali dilaksanakan. Satu pun tidak ada bagian yang diwujudkan. Maka negara-negara besar itu menolak untuk memenuhi janjinya dan membiarkan Italia terlunta-lunta. Beres Perang Dunia I. Maka Italia sudah kehabisan bahan bakar, sudah kehabisan kepercayaan dari publik, sudah dikucilkan oleh dunia, baik oleh kawan maupun lawan. Kemudian yang lebih buruk daripada itu adalah Italia gagal mewujudkan Italia Irredenta. Maka banyak di antara pejabat-pejabat di Italia itu yang tidak bisa dipercaya oleh rakyat. Krisis pemerintahan di mana-mana. Akibatnya apa? Pemerintahan yang tidak efektif menyebabkan munculnya premanisme di jalanan-jalanan Italia. Italia dikuasai oleh kelompok-kelompok anarki. Dan di antara kelompok-kelompok anarki yang paling kuat itu adalah pimpinan Benito Mussolini. Kelompok baju hitam. Kelompok Benito Mussolini itu sebenarnya adalah kelompok preman kecil-kecilan, tetapi dia menaklukkan kelompok-kelompok yang lain sehingga menjadi gangster yang lebih besar. Tetapi kemudian dia menaklukkan kelompok-kelompok yang lain juga, memanfaatkan lemahnya pemerintahan, dia akhirnya menjadi mafia. Dan tahun 1920-an itu kelompok Benito Mussolini dengan kekuatan premannya yang sangat disegani melakukan long march, gerakan jalan kaki konvoi ke Roma.
untuk menuntut raja memberikan kekuasaan kepada kelompok preman ini. Dan ternyata berhasil. Rakyat pada waktu itu tidak butuh janji-janji politik. Rakyat hanya butuh kepastian. Dan Benito Mussolini menunjukkan bahwa dia bisa memberikan kepastian. Dia bunuh, dia habisi semua politisi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dia tingkatkan moralitas rakyat. Dia naikkan keinginan rakyat untuk bersatu kembali dengan Italia Irredentanya. Kemudian bahkan Benito Mussolini di tahun pertama ketika dia menjabat, dia langsung menaklukkan Ethiopia. Dia menyatakan, saya ingin menghapus trauma masa lalu Italia, bahwa Italia di zaman dulu adalah Romawi yang menjadikan Laut Mediterania sebagai kolam renangnya. Sekarang kami tunjukkan Ethiopia yang dulu mempermalukan kami, sekarang kami permalukan. Dan tak lama setelah itu, negara-negara yang lain akan kami habisi, siapapun yang menentang Italia. Benito Mussolini begitu kuat. Dia menunjukkan bahwa kenapa kami harus menaklukkan Ethiopia dengan begitu banyak kekerasan yang terjadi di sana. Karena mereka adalah monyet-monyet hitam semuanya. Kenapa Benito Mussolini mengatakan seperti itu? Bagi Benito Mussolini, dunia itu adalah ajang dari konflik evolusi yang tidak akan berakhir selamanya. Evolusi ditempa oleh konflik, maka kami akan siapkan begitu banyak konflik untuk menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Roma muncul kembali. Fasisme telah muncul di dunia dan ini ada di depan mata Hitler. Hitler yang juga seorang simpatisan fasisme melihat bahwa Benito Mussolini adalah contoh terbaik untuk mendirikan sebuah negara. Tetapi Hitler pada waktu itu adalah seorang yang bahkan untuk hidup pun susah. Dia sudah menyatakan sumpah serapahnya untuk balas dendam, khususnya pada orang-orang Yahudi dan orang-orang komunis. Tetapi pada waktu itu dia hanya seorang angkatan darat yang hampir saja dipecat. Pada waktu itu Jerman benar-benar mengalami krisis yang luar biasa. Maka Hitler berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Dia tetap sebisa mungkin bekerja apapun, yang penting dia tetap ada di angkatan darat. Oleh angkatan darat, dia ditugaskan untuk memata-matai satu partai politik yang sangat kecil namanya DAP, Partai Pekerja Jerman. Hitler awalnya memang antusias bekerja di situ, tetapi ketika dia masuk ke situ, berkerumun dengan orang-orang di situ untuk memata-matai, barulah dia sadar bahwa orang-orang DAP inilah orang-orang yang memiliki visi ke depan, bahwa selama ini gagasan yang dia pendam dalam hatinya itu ternyata juga disuarakan oleh DAP, bahwa Jerman adalah negara yang besar, negara yang kuat, negara yang tidak boleh dikalahkan dan dilecehkan, apalagi dalam perjanjian Versailles, bahwa selama ini perang dunia I itu Jerman hampir menang, tetapi kemudian dia dikhianati oleh Yahudi, dikhianati oleh komunis. Maka dari itu Jerman membutuhkan orang-orang yang kuat, yang tangkas, yang taktis, yang brutal, tetapi bisa membangun Jerman seutuhnya sebagaimana dia adanya. Maka Hitler terbayang-bayang bahwa partai inilah yang akan menjadi masa depan Jerman. Partai ini masih kecil, dipimpin oleh orang-orang kecil, tetapi Hitler masuk ke situ. Dia lepaskan jabatannya di angkatan darat, kopral jabatan terakhirnya, kemudian dia masuk ke situ, dan tak lama kemudian dia menjadi pejabat partai. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Karena Hitler adalah seorang yang memiliki kemampuan hebat untuk mempengaruhi massa. Pidato-pidatonya begitu membakar hati orang-orang Jerman. Ketika dia naik ke podium, semua orang terhenyak. Dan ketika dia mulai berpidato, satu dua orang menangis dan yang lain berteriak histeris seperti orang kesurupan. Hitler adalah masa depan Jerman. Orang-orang DAP yang awalnya simpati terhadap Hitler mulai membencinya. Ini anak baru, kenapa dia tiba-tiba dielu-elukan? Akhirnya Hitler dipecat. Tetapi begitu Hitler dipecat dari partai itu segera kehilangan basis masanya. Yang akhirnya partai itu sadar bahwa basis masa mereka itu dimulai dari kedatangan Hitler. Maka Hitler didatangkan kembali ke partai itu. Tetapi Hitler tahu apa opportunity-nya, apa kesempatannya. Hitler berpikir, kalau memang saya datang lagi ke sana, oke, tapi harus saya yang jadi pemimpin partai itu. Partai itu tidak punya pilihan lain. Oke, kamu yang jadi pemimpin. Ketika Hitler naik ke situ, kemudian partai berganti nama menjadi Nazi yang kita kenal, Hitler menggambar sendiri lambangnya. Dia punya gagasan bahwa kami adalah orang Arya,
orang Jerman adalah puncak evolusi dari seluruh manusia. Tidak pantas jika orang Jerman diinjak-injak harga dirinya seperti ini. Maka Jerman harus memperkuat diri. Pada waktu itu Jerman lemah, tidak bisa apa-apa. Maka Jerman menjanjikan, saya kalau naik jadi pimpinan, saya akan robek-robek hasil perjanjian Versailles. Saya akan kuatkan kembali militer Jerman. Saya akan kuatkan kembali ekonomi Jerman. Saya akan kuatkan pertanian dan pangan Jerman. Itu adalah janji saya. Dan janji Hitler itu bukan sekedar janji, karena itu diwujudkan dengan kekuatan dan kekerasan yang bisa dia miliki. Siapapun yang menentang dia habisi pada waktu itu juga. Dia punya pasukan khusus yang bahkan lebih ditakuti daripada pasukan Jerman, namanya SS. Terinspirasi oleh Benito Mussolini, Hitler pun melakukan konvoi arak-arakan ke Munich untuk menunjukkan kekuatannya dan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Weimar yang pada waktu itu sangat lemah. Tetapi selemah-lemahnya pemerintahan Weimar pada waktu itu masih lebih kuat daripada Hitler. Hitler ditangkap, diadili, tetapi di pengadilan itu malah menjadi panggung bagi Hitler. Pidatonya dalam pidato pembelaan itu malah membuka mata para hakim bahwa Hitler selama ini yang memang dibutuhkan oleh Jerman. Negara yang sedang terpuruk diinjak-injak oleh negara-negara barat itu membutuhkan sosok seperti Hitler yang tegas, yang kuat, berani, idealis, dan memiliki visi yang kuat di masa depan. Hitler mengatakan, apakah alasan saya diadili sebagai seorang pengkhianat? Apa alasan saya diadili sebagai seorang pemberontak? Yang melakukan pengkhianatan itu adalah orang-orang Jerman yang mendatangkan perjanjian Versailles. Itulah yang harusnya dihabisi. Orang-orang yang duduk sebagai pemerintahan Weimar, itulah yang sekarang harus dihabisi. Kenapa saya? Saya ingin membangun kembali Jerman. Tetapi bagaimanapun pembelaan itu ada di dalam pengadilan. Betapa kuatnya Hitler dalam berpidato, dia akhirnya dipenjarakan juga. Tuntutannya adalah 5 tahun, tetapi pada akhirnya rakyat Jerman yang membebaskannya sendiri. Ternyata mereka membutuhkan Hitler. Hanya dalam waktu 1 tahun setelah Hitler berhasil menulis buku Mein Kampf, perjuangannya itu, Hitler dibebaskan dan tak lama kemudian dia diangkat menjadi kanselir walaupun dia kalah dalam pemilu. Ketika dia diangkat, dia benar-benar menunjukkan visi seorang pemimpin yang luar biasa. Dalam masa pemerintahannya, Jerman yang awalnya memiliki ekonomi paling terpuruk di Eropa menjadi negara dengan ekonomi terkuat di Eropa. Hitler bikin mobil yang sekarang kita kenal VW ya. Kemudian Hitler juga bikin ini, bikin itu, bikin angkatan bersenjata, benar-benar merobek perjanjian Versailles. Sungai-sungai di Jerman kemudian dikuasai kembali, tambang-tambang Jerman kemudian dikuasai kembali, tentara diperbaharui, diperbanyak, tank-tank dengan skala yang besar diciptakan di pabrik-pabrik Jerman yang sangat terkenal itu, pesawat-pesawat tempur, kapal selam, kapal perang, semuanya diciptakan. Dan menjelang tahun 1939, Jerman menjadi negara paling kuat di Eropa. Hitler mengatakan pada waktu itu, bangsa Jerman yang sedemikian besar ini tidak bisa ditampung oleh teritori Jerman yang sekecil ini. Jerman butuh teritori yang lebih besar. Maka pandangannya itu adalah ke arah timur, Polandia sampai Rusia. Hitler mengatakan kita harus mengambil alih wilayah-wilayah itu untuk lahan kehidupan bangsa Jerman. Tetapi di saat yang sama ketika dia memikirkan itu, dia punya pikiran yang lain bahwa musuh-musuhnya yang di masa lalu menggempur dia akan menjadi musuh-musuh dia di masa depan. Maka Hitler mempersiapkan armada tempurnya untuk bersiap-siap. Di saat itu terjadi, dia melihat bahwa Italia pun dikecewakan, Jepang pun dikecewakan. Maka mereka bertiga akhirnya berkumpul dan membangun sebuah kesepakatan perjanjian bahwa mereka akan bersatu mengoyak dunia. Jepang akan menghabisi negara-negara Asia Timur. Kemudian Italia akan menghabisi negara-negara Afrika. Dan Jerman akan menghabisi negara-negara Eropa. Mereka bersatu menciptakan poros Roberto, Roma, Berlin, Tokyo. Tahun 1937, Jepang sudah memulai perang dengan Tiongkok. Tapi tahun 1939, perang besar akan dimulai di Eropa, di mana Hitler menjadi pemicunya.
Oke, Baraya, sampai sejauh ini saja. Lanjutnya di Perang Dunia Kedua, kita bahas kapan-kapan. Mungkin episode depan ya. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.